Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noftor Hadiansyah dengan NBI 14621000251, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang tugas EAS yang telah diberikan kepada kami, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan fungsional dengan dosen Ibu Putri Narahisya. Di sini kami diminta untuk mengerjakan dua soal, yaitu menggunakan konsep OOP dan konsep fungsional programming. Pada kedua soal tersebut menggunakan diagram alur, kemudian pada soal pertama menggunakan exception by using try and catch, kemudian Java interface, kemudian treat by extending treat class, kemudian treat by implementing renewable interface. Kemudian pada soal 2 kita diminta untuk membuat diagram alur, pure function, recursive figure other function, function in function. Baik, kami sendiri telah ditentukan sesuai nomor absen, dan kebetulan di sini saya nomor absen 22 dan saya mendapat bagian distribusi sembako. Baik, untuk soal pertama kita diminta untuk menunjukkan diagram alur. Untuk diagram alur yang saya buat sendiri, saya sengaja membuat dengan simpel tetapi ingin saya jelaskan secara langsung. Nah, di sini distribusi sembako, saya menjadikan ini adalah parent class atau kelas utamanya. Nah, di sini nanti akan terjadi proses try and catch yang telah saya buat. Kemudian, dari kelas utama ini, kelas distribusi sembako, saya memiliki dua child class, yaitu bahan pokok dan bahan mentah. Nah, pada bahan pokok ini sendiri, di sini saya extend atau mengimplementasikan dan melaksanakan interface pada kelas bahan pokok yang saya implementasikan pada Grandchild beras. Kemudian, di bahan mentah sendiri, saya tadi mengerjakan treat yang saya extend atau implementasikan juga ke Grandchild daging. Baik, untuk source code-nya bisa kita lihat di sini. Oke, untuk yang pertama, try and catch. Di sini saya membuat menggunakan import Java Util Scanner. Kemudian, public class yang saya buat adalah distribusi sembako. Kemudian, saya memakai public static void main string args, yaitu di sini saya menggunakan array string, di mana saya ingin menampilkan jika dia memilih array 1 atau dia memilih angka 1, maka yang akan muncul bahan pokok. Jika dia memilih angka 2, maka yang akan muncul bahan mentah. Nah, di sini saya memasukkan jumlah array yang saya setting ada 3. Maka jika user menginputkan lebih dari jenis 2 atau angka 2, maka program akan langsung telah berakhir. Nah, apa guna try and catch sendiri di sini? Try and catch adalah guna untuk menangkap yang tadinya sistem outprint jenis sembako yang Anda pilih adalah plus jenis indeks ini mengalami error atau ada gangguan pada array index out of bound exception-nya. Maka guna mengatasi di mana program ini bisa tetap berjalan dan sistem outprint yang bawah ini tidak terbuang, maka kita menggunakan konsep try and catch, di mana catch-nya menangkap kembali error yang telah terjadi, kemudian mengeprint sembako yang Anda cari tidak tersedia jika sang user menginputkan lebih dari angka 1 ataupun 2. Baik, kita coba langsung saja. Di sini saya coba ngarankan ke programnya. Baik, agak sedikit lemot. Nah, di sini sudah muncul. Di sini output-nya sendiri langsung muncul distributor sembako sumber rezeki. Kemudian ada dua menu pilihan, yaitu satu bahan pokok, dua bahan mentah, di mana di sini user diminta untuk memilih. Oke, kita mencoba untuk menginputkan hal yang benar dulu. Oke, satu, di mana saya meminta untuk menginputkan bahan pokok. Maka pada outputnya sendiri, jenis sembako yang Anda pilih adalah bahan pokok. Kemudian program telah berakhir. Nah, bagaimana jika yang kita inputkan bukan angka 1 atau 2, melainkan angka 3? Baik, kita akan coba langsung di sini. Nah, di sini kan udah kita buat 2 nih, tapi kita mau coba di angka 3. Oke, boleh kita coba. Nah, karena kita angka 3 ini tidak ada di settingan ini atau tidak ada di try and catch
yang kita buat di area yang di atas tadi, maka dia langsung menampilkan catch-nya, sembako yang Anda cari tidak tersedia. Kemudian program telah berakhir. Baik. Kemudian soal kedua, kita diminta untuk membuat Java interface. Baik, di sini saya menginterfacekan bahan pokok, yaitu bahan pokok ini adalah child kelas distribusi sembako. Nah, di sini saya menggunakan function void check stock, void upstock, void minstock. Kemudian di beras ini kita mengimplementasikan atau beras yang grain child-nya dari bahan pokok ini kita implementasikan, yaitu menjadi kelas beras implements bahan pokok. Nah, di sini saya membuat tipe data public dengan fungsi beras, kemudian sistem outprintlen stok beras di gudang sumber rezeki. Kemudian saya menggunakan metode override, yaitu public void check stock dengan sistem outprintlen stok beras di gudang saat ini adalah 850 kg. Kemudian saya membuat override lagi, yaitu public void upstock dengan menampilkan stok beras di gudang bertambah 50 kg per hari. Sedangkan jika public void min stock, maka rata-rata per hari 35 kg beras terjual. Kemudian di sini saya menggunakan class main untuk mengerjakan sebuah program. Nah, di sini saya menggunakan public void main string args seperti biasa. Nah, di sini saya memanggil beras yang tadinya green child, saya panggil. Nah, di sini admin sama dengan new beras. Maka ketika saya menginputkan admin.checkstock dengan fungsi void yang telah saya buat tadi di sini, maka dia langsung menampilkan stok beras di gudang saat ini adalah 850 kg. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita coba saja langsung untuk mempersingkat durasi. Nah, baik. Nah, dia langsung menginputkan di sini stok beras di gudang sumber rezeki. Seperti yang tadi di sini. Nih, stok beras sumber rezeki. Kemudian yang admin.check stok beras di gudang saat ini adalah 850 kg. Kemudian stok beras di gudang bertambah 50 kg per hari. Kemudian rata-rata per hari 35 kg beras terjual. Baik, untuk soal yang ketiga, kita diminta untuk menampilkan atau membuat program trades by extending trade class. Di sini saya membuat di kelas di child class bahan mentah, di mana di sini yang diidentikan dengan extend trade, di mana saya menggunakan public class bahan mentah extend trade, kemudian public integer stock bahan mentah, kemudian saya overriding lagi menggunakan public void run dengan menggunakan looping integer i sama dengan 1, i kurang dari 5, i plus plus, kemudian sistem outprint dan maka pada output akan menghasilkan stok daging, ditambah stok bahan mentah yang nantinya akan di outputkan otomatis oleh fungsinya. Nah, di bawah sini, kemudian saya membuat lagi public static void main start string args. Nah, di mana nanti akan muncul stok daging ayam dan daging sapi ditambahkan. Di mana saya menggunakan looping lagi di sini, yaitu integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 4, i plus plus. Kemudian bahan mentah, trade sama dengan i bahan mentah, trade di sini untuk memanggil stok bahan mentah yang ada di sini. Maka nanti stok bahan mentah ini otomatis langsung berjalan sesuai dengan looping yang telah kita buat. Sama dengan i. Trade.style. Oke, kita coba langsung. Mohon maaf, ini masih program yang tadi. Kita coba langsung. Kita run. Nah, di sini dia langsung muncul, teman-teman. Seperti stok daging ayam dan daging sapi ditambahkan. Kemudian stok bahan mentah yang telah saya ketik di sini. Stok bahan mentah di gudang penuh. Nah, karena di sini langsung muncul, karena dia tweet, maka dia akan menampilkan satu per satu stok daging yang telah ada dan atau yang telah kita buat di fungsi tweet di atas. Maka dia menginputkan sebanyak 4 kali stok daging 1, stok daging 4, stok daging 2, stok daging 3. Oke. Untuk selanjutnya, di sini saya mencoba menjelaskan mengenai trade by implementing a enable interface. Untuk enable sendiri, saya membuat di Grandchild
kelas yang saya implementasi dari daging. Ini adalah turunan dari kelas bahan mentah. Itu public class daging yang dengan keyword yang menandakan yaitu implement tunable. Maka ini menandakan menggunakan tunable interface. Nah, di sini saya meminta untuk men-setting integer jumlah sama dengan 10. Nah, kemudian saya membuat fungsi main untuk menjalankan program di mana saya membuat daging test sama dengan new daging, kemudian treat sama dengan treat one, new treat dalam kurung test, di mana nanti ini akan menginputkan atau mengeluarkan output secara otomatis sesuai dengan perintah yang telah saya buat. Nah, di sini treat one dot start, di mana saya mengoverriding public void run, kemudian di sini saya menggunakan try and catch kembali untuk mencegah terjadinya interrupted and exception X. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung mencoba running saja. Baik. Nah, di sini dia akan langsung muncul sesuai dengan yang saya ketikkan di sini, yaitu daging ayam yang ditambahkan ke stok. Maka akan muncul satu per satu dan delay setiap setiap output yang muncul adalah 1 detik atau 1000 milis. Nah, di sini saya muncul kan daging ayam yang ditambahkan ke stok 1, daging ayam yang ditambahkan ke stok 2, hingga 10. Baik, untuk soal kedua, di sini saya diminta untuk mengerjakan menggunakan konsep fungsional programming. Kembali kita diminta untuk menggunakan diagram alur atau membuat diagram alur. Di sini saya membuat diagram alur yang lebih sederhana daripada sebelumnya. Karena pada nomor 2 sendiri saya belum dapat menyelesaikan yang soal higher other function, function in function. Karena melihat kondisi waktu dan takut ada kendala, di sini saya memutuskan hanya mengerjakan hingga rekursif saja. Nah, di sini saya membuat diagram alur fungsional programming, di mana di sini saya membuat parent class yang sama, tetapi untuk membedakan di sini saya menggunakan double E, yaitu distribusi sembako, di mana sesuai soal yang telah ditentukan tadi, saya mendapatkan perintah membuat atau mendapatkan parent class yang ini. Kemudian di sini saya membuat child class, yaitu urutan stok, kemudian green child class-nya adalah daging. Baik, di sini kemudian kita diminta untuk membuat pure function. Nah, pure function sendiri, di sini saya membuat menggunakan distribusi atau menggunakan parent class distribusi sembako. Di sini saya membuat public integer harga beras, integer A, return A kali A, di mana nanti A yang akan saya setting, maka akan dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, apa sih pure function itu? Nah, dari yang saya pelajari selama ini, pure function menurut saya adalah di mana fungsi yang telah kita buat tersebut akan menampilkan output yang sebenarnya dan tidak memiliki efek samping. Jadi, di mana misalnya kita men-setting yaitu misal integer A tambah integer B dengan integer A2 dan integer B3, maka yang akan muncul adalah 5. Nah, begitu juga demikian di sini. Di sini saya menginputkan untuk A adalah 100, maka nanti dia akan mengalihkan 100 kali 100 dan akan muncul di sini. Harga beras 1 kilonya adalah 10.000. Baik, kita coba aja langsungnya di sini. Nah, maka di sini langsung muncul harga beras 1 kilo 10.000. Mengapa saya menggunakan ini? Mengapa saya singkat ini? Karena menurut saya pure functional programming itu tidak perlu yang serumit itu. Dia hanya ingin membuktikan bahwa ini loh fungsi sebenarnya yang ada, tidak dan dia tidak memiliki efek samping. Baik, untuk yang selanjutnya kita diminta untuk membuat rekursif. Nah, di sini pada rekursif saya membuat urutan stok. Nah, pada urutan stok sendiri, saya membuat public class urutan stok, di mana menggunakan static string sembako. Nah, jenis sembako yang saya masukkan pada array ini adalah beras, gula, minyak, telur, telur ayam. Nah, mengapa saya menggunakan array? Karena saya lebih nyaman ketika nanti dia dipanggil
maka sesuai susunan area yang telah kita buat akan muncul secara berurutan. Nah, di sini saya meminta untuk get bahan pokok susunan 1, kemudian integer susunan static void get bahan pokok. If susunan lebih kecil dari sembako.length, maka dia akan menampilkan urutan stok terbanyak nomor dari yang paling banyak ke paling sedikit. Nah, ini kan 4. Dari 4 ini nanti tidak ada salah satu yang tidak tampil, karena saya membuat stok persediaan dia habis. Maka akan coba kita tekan apakah ini tidak muncul. Nah, di sini muncul urutan stok terbanyak adalah gula, kemudian disusul dengan minyak, kemudian telur ayam. Nah, berarti yang tidak ada di sini adalah beras. Baik, untuk soal selanjutnya adalah figure order function, function in function. Nah, untuk program ini sendiri saya belum selesai. Nah, demi menghemat waktu dan memaksimalkan apa yang telah saya kerjakan, saya mengumpulkan hanya sebatas rekursif saja. Terima kasih. Saya mohon kritik dan sarannya karena saya juga baru belajar. Kepada teman-teman maupun dosen Ibu Putri, mohon kurang lebihnya dimaafkan. Jika ada salah tolong diingatkan, karena saya juga masih pemula. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan dan dimaklumi atas segala kesalahan baik kata ataupun coding yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.